Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin membahas pertandingan terakhir dari grup D Piala Menpora tahun 2021, pertandingan antara Persib Bandung versus Persiraja Banda Aceh yang dimenangkan oleh Persib Bandung secara dramatis dengan skor 2-1. Memang ada match lainnya yang dimainkan sebelum Persib antara Bali United versus Persita Tangerang yang berakhir dengan skor imbang 1-1 ya, tapi saya tidak sempat menonton pertandingan tersebut karena saya ada urusan lain di luar, jadi saya tidak bisa membahas pertandingan tersebut di konten ini. Oleh karena itu saya hanya ingin membahas pertandingan Persib Bandung karena saya menonton pertandingan Persib Bandung yang berduel dengan Persiraja Banda Aceh. Kita tahu bahwa secara hitung-hitungan Persib hanya membutuhkan hasil seri untuk memastikan bahwa mereka bisa melangkah ke babak perempat final, sedangkan bagi Persiraja Banda Aceh mereka perlu meraih kemenangan agar mereka bisa lolos ke babak perempat final. Jadi memang pertandingan ini berjalan menarik karena kedua tim memainkan sepak bola menyerang, dan saya senang sekali melihat cara Persiraja Banda Aceh bermain di game ini karena Persiraja juga menunjukkan kemampuan mereka untuk bermain menyerang. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tahun lalu pada saat Liga 1 digulirkan sempat 3 match saja, kan kita lebih banyak melihat kemampuan Persiraja dalam urusan bertahan. Tapi di Piala Menpora kita juga bisa melihat bagaimana caranya juga para pemain Persiraja merancang sebuah serangan yang terus-menerus memberikan tekanan ke pertahanan dari tim-tim yang mereka hadapin di grup D ini. Jadi saya kira kredit tersendiri juga nih bagi pelatih Henry Susilo yang menerapkan strategi menyerang di last game, ya istilahnya nothing to lose. Artinya harus keluar menyerang dan merepotkan Persib Bandung dan meraih kemenangan. Ya, hampir saja sih pertandingan berakhir seri, tapi kan akhirnya Persib Bandung bisa mencetak gol melalui proses counter. Anyway, saya ingin membahas dulu ya line up dari kedua tim nih teman-teman. Yang pertama dari Persib Bandung ada 6 perubahan atau pergantian pemain yang dilakukan oleh coach Robert Rene Alberts di starting lineup. Teja Pakualam main ya, kali ini Hen main, Nick Kuipers main ya, kemudian Febri main, Farshad Nur ini pemain baru ya, pemain asing baru di Persib Bandung juga ikut bermain, dan Ezra Walian tampil dari awal. Jadi ini 6 perubahan yang sebetulnya memberikan efek yang signifikan bagi Persib Bandung pada saat mereka melakukan serangan. Karena memang kita lihat ada Ezra, Wander Luiz, Freds, ya, Farshad Nur, Febri, Zalnando, dan juga Hen yang bisa melakukan serangan atau ikut terlibat dalam sebuah proses serangan. Dan ada cukup banyak pemain yang sebetulnya bisa mencetak gol. Ezra, Wander Luiz, Freds, dan Febri Haryadi. Jadi memang Persib Bandung tampaknya nih dari line up ya, pada saat saya melihat line up ini akan tancap gas dari menit-menit awal karena mereka akan coba untuk mencetak gol lebih dulu. And then from Persiraja Banda Aceh ada 4 pergantian yang mereka lakukan. Ini saya ada mencatat ya teman-teman, jadi saya harus melihat kembali seperti Kasim Slamet yang dimainkan, kemudian Rensa atau Randy Saputra yang dimainkan dari awal, Osman Fani ini salah satu pemain asing yang dimainkan dari awal, dan Gabriel Dokarmo yang bermain dari awal. Ferry Komul berada di bangku cadangan dulu, sehingga kapten tim adalah Devri Rizky. Bagus permainan Devri Rizky, Miftahul Hamdi seperti biasa bagus, dan Fahru Razi Kuba seperti biasa stabil penampilannya dan bermain cemerlang di pertandingan ini karena dia banyak menggagalkan peluang-peluang Persib, walaupun peluang para pemain Persib juga banyak yang off target. So how was the game? The game seperti yang tadi baru saja saya katakan, bahwa setelah saya melihat line up dari Persib, ya terlihat bahwa atau kemungkinan besar Persib ini akan tancap gas dari menit-menit awal. Dan kita kan sudah bisa melihat ada umpan dari Farshad Nur yang diberikan ke Freds Butuan yang berada dalam free position, tapi sayang dia tidak bisa mencetak gol teman-teman. Jadi di menit-menit awal nih Persib sudah mencoba untuk menciptakan peluang berbahaya. Memang Persiraja juga coba untuk menciptakan peluang. Tapi kan tidak ada peluang dari Persiraja yang juga bisa sebetulnya merepotkan Teja Pakualam di menit-menit awal tersebut. Persib tetap menyerang, mencoba untuk mencetak gol lebih dulu di game ini. Dan mereka memang mendapatkan beberapa kesempatan. Wander Luiz memberikan umpan ke Ezra yang sempat diblok. Kemudian juga ada peluang dari Febri Haryadi dari free kick yang menciptakan kemelut di depan mulut gawang dari Kuba, tapi memang bisa dihalau oleh para pemain Persiraja. Jadi memang para pemain Persib ini sudah terfokus untuk pertama ya yang mereka harus lakukan ini adalah mencetak gol. Maka itu kita juga bisa melihat bagaimana pemain-pemain lain dari tengah juga ikut terlibat. Selain Febri dan juga Freds Butuan, saya melihat sesekali Deddy Kusnandar juga coba untuk maju walaupun tidak mudah
karena pressure dari para pemain Persiraja cukup baik di lini tengah. Salah satu kesulitan Persiraja di game lawan Bali United adalah mereka kalah dari segi memberikan tekanan kepada para pemain dari Bali United di tengah. Maka itu para pemain Bali United dari tengah itu bisa berkreasi, melakukan serangan. Tapi di game ini sebetulnya tekanan mereka cukup baik, tapi tekanan di kedua sektor sayap ini tidak sebaik seperti yang dilakukan oleh para pemain Persiraja di tengah. Maka itu Febri dan Freds ini berkali-kali bisa melakukan gerakan-gerakan yang berbahaya. Wah, saya ikut goyang juga tuh ya. Ya karena kan saya nonton pertandingan ini, seru sekali pertandingan ini. Dan melalui sebuah serangan yang terstruktur, yang biasa saya katakan kan terstruktur. Nick Kuipers memberikan bola ke arah sektor sayap. Febri bisa menerima umpan tersebut, mengotak-atik bola dan mengirimkan umpan yang begitu cantik alias umpan manja ke arah Wander Luiz, dan Wander Luiz bisa melakukan placing header. Itu bukan gol yang mudah untuk dicetak oleh Wander Luiz ya, karena dia juga kan tidak langsung berhadapan dengan penjaga gawang Kuba, tapi dia bisa melakukan placing header dengan baik. Dan setelah itu ya Persiraja coba juga untuk menekan Persib di pertahanan, tapi salah satu masalah Persiraja ini adalah pada saat mereka membangun serangan. Kita melihat bahwa mereka lebih cepat memberikan umpan ke arah lini pertahanan Persib Bandung yang kita tahu punya dua pemain tangguh, Igbo Nevo dan juga Kuipers. Maka itu berkali-kali bisa mereka halau. Dan sebetulnya Febri hampir kan mencetak gol itu pada saat dari sebuah proses counter. Sayang juga tuh, padahal dia sudah sedikit kan melewati Fahru Razi Kuba. Kemudian memasuki babak kedua, saya menunggu ya, saya benar-benar menunggu siapa nih kira-kira yang akan diganti oleh Coach Robert Rene Alberts. Karena di bench cukup banyak pemain kan bagi Persib Bandung kan. Kita tahu Ferdinand Sinaga masih ada di bench, Beckham Putra masih ada di bench, betul kan? Bayu Fikri juga pemain yang bermain di game sebelumnya lawan Persita masih berada di bench. Saya kira dia akan main di game ini tapi ternyata belum. Kemudian ada Abdul Aziz juga, ada Erwin Ramdhani juga. Ternyata pergantian pemain baru dilakukan di menit ke-60 nih ya. Tapi sebelum ada pergantian itu di babak kedua kita bisa melihat ada dua umpan dari Farshad Nur ya yang begitu akurat. Pertama dia berikan ke Freds Butuan, sayang Freds tidak bisa menyelesaikan peluang yang dia peroleh pada saat memang ada Kuba juga melakukan gerakan untuk menyelamat peluang yang memang atau bola yang memang ditendang oleh Freds Butuan ke arah gawangnya. Kemudian ada satu lagi umpan yang Farshad Nur berikan ke Wander Luiz tapi tendangannya off target. Jadi kita juga sekilas bisa melihat bahwa peran Farshad Nur ini efektif sebagai pemain yang juga mendukung serangan sesekali tapi juga berada di tengah untuk bisa menciptakan keseimbangan. Sangat penting dan krusial nih peran dari Farshad Nur, dan dia melakukan tugasnya dengan sangat baik hingga dia diganti di menit ke-60 oleh Beckham Putra. Beckham Putra adalah pemain yang lebih attacking sehingga memang permainan Persib lebih menakutkan pada saat mereka menyerang, dan Bayu Fikri masuk di menit ke-60 menggantikan Zalnando. Ya, kemudian ada lagi Ferdinand Sinaga masuk menggantikan Wander Luiz, dan Vizcara juga masuk menggantikan Freds Butuan. Jadi begitu banyak pemain yang masuk dari bench Persib yang juga bisa membuat permainan Persib stabil dalam urusan melakukan serangan dan juga dalam bertahan, karena ada siapa itu tadi Bayu Fikri kan juga yang ikut masuk sebelumnya. Kemudian ada Jardel juga yang masuk tapi itu sebelum pertandingan berakhir. Dari Persiraja Banda Aceh juga Coach Henry Susilo melakukan serangkaian pergantian ya. Ini yang namanya counter strategi seperti Erianto yang dimainkan ya untuk memperkuat lini pertahanan mereka, mengganti kan Randy Saputra yang saya melihat namanya tuh di belakang jersinya Rensa ya. Menarik juga nih ya. Jadi singkatan dari namanya Randy Saputra. Tapi Persib terlihat lebih menakutkan pada saat menyerang karena mereka juga mengandalkan kecepatan dari Ezra dan juga kecepatan dari Vizcara. Vizcara ini pemain yang juga kadang-kadang kita melihat melakukan short sprint ya. Jadi sprint jarak pendek, dan terlihat kan Persib menciptakan beberapa peluang yang dari Beckham Putra juga mendapatkan 2 peluang tapi tendangannya off target, dan Ferdinand Sinaga tuh saya kira udah gol tuh pada saat dia bisa lolos dari jebakan offside, tapi sayang tendangan kaki kirinya melenceng. But ya kita lihat bahwa para pemain Persiraja juga tidak putus asa dan akhirnya melalui sebuah serangan yang coba mereka bangun ya, mereka bisa memberikan umpan jarak jauh atau umpan silang ya namanya. Kita lihat yang dilepaskan oleh Erianto, pemain pengganti yang masuk jika saya tidak salah, yang menuju ke lini pertahanan Persib yang tidak bisa dihalau oleh Igbo Nevo dan juga Nick Kuipers. Sepertinya mereka hanya melihat bola, dan kita bisa saksikan ya di game tersebut bahwa Ahsanur Rijal melakukan heading yang sempurna untuk menaklukkan
Teja Pakualam. Ya, terlihat jelas bahwa ada fokus yang hilang ya di antara para pemain Persib di lini pertahanan antara Igbo Nevo dan juga Nick Kuipers. Mungkin mereka mengira ada foul yang terjadi sebelumnya kan pada saat crossing tersebut coba dilepaskan. Tapi ya memang harus jika memang ada foul kan tentu wasit akan meniupkan peluitnya. Selama wasit belum meniupkan peluitnya, ya tentu para pemain harus tetap fokus untuk melakukan tugasnya. Dan kemudian saya kira pertandingan ini akan berakhir imbang, ya karena itu kan sudah menit 90. Tetapi melalui sebuah proses counter, kita bisa perhatikan 3 pemain pengganti melakukan kerjasama yang baik. Pertama, Vizcara memberikan umpan ke Beckham Putra, dan Beckham Putra memberikan umpan di antara defense dari Persiraja yang bisa dibaca oleh Ferdinand Sinaga, dan Ferdinand Sinaga melakukan eksekusi atau shooting yang baik sambil menjatuhkan diri atau sambil terjatuh dan bisa menaklukkan Fahrul Razi Kuba. Itu menit 92 atau 93 tuh. Dan yang menarik juga, Ferdinand Sinaga tenang ya setelah mencetak gol. He look so cool. Ya kan, santai aja setelah mencetak gol, padahal itu kemungkinan besar adalah gol kemenangan bagi Persib Bandung. Apa yang bisa kita pelajarin dari pertandingan antara Persib Bandung versus Persiraja Banda Aceh? Bahwa sebuah tim jika sedang mengendalikan atau mendominasi permainan, mereka juga perlu waspada di lini tengah. Karena lini tengah ini merupakan magic circle. Jadi, jika para pemain di lini tengah ini juga tidak bisa ya berpikir cerdas untuk yang pertama melakukan pressing, dan yang kedua juga untuk ikut terlibat dalam proses ya transisi dari bertahan ke menyerang, maka tentu akan sulit bagi tim tersebut untuk menciptakan peluang, apalagi mencetak gol dalam sebuah pertandingan yang ketat seperti di pertandingan ini. Tapi para pemain Persib ya mulai dari tengah berkali-kali bisa melakukan serangan dengan cepat, membangun serangan dengan cepat, sesekali melakukan serangan melalui counter attack dari lini tengah, apakah itu Beckham Putra atau apakah itu Febri Haryadi. Kan ada tuh satu umpan dari Febri Haryadi di babak kedua yang menuju ke Bayu Fikri, sayang tendangannya off target, atau juga Esteban Vizcara. Jadi disitulah keunggulan Persib Bandung yang saya perhatikan, bahwa lini tengah mereka ini solid, kuat, dan juga mereka bermain compact, tidak jauh jarak antar para pemain Persib di lini tengah. Maka itu dari proses counter tersebut Persib bisa mencetak gol kedua di pertandingan ini. Padahal kan pertandingan hanya tersisa 3 atau 4 menit lagi, itu kan sudah masuk masa injury time. Jadi saya kira bahwa kredit juga perlu kita berikan ya ke coach Robert Rene Alberts yang lagi-lagi melakukan pergantian pemain yang efektif. Di game sebelumnya kan dia memainkan Ezra dan juga Ferdinand Sinaga kan, di mana Ferdinand melompat kemudian Ezra bisa mencetak gol dari umpan yang dilepaskan oleh Bayu Fikri ya, jika saya tidak salah. Jika saya salah koreksi aja. Jadi memang Robert Rene Alberts adalah pelatih yang bisa membuat Persib Bandung bermain cerdas ya. Bermain agresif perlu juga, maka itu Persib bermain agresif. Tapi selain itu, selain mengandalkan otot, juga perlu mengandalkan otak. Dan itu yang dilakukan oleh para pemain Persib. Jadi mereka juga tidak panik pada saat mereka menguasai bola untuk merancang sebuah serangan. Dan kita bisa melihat bahwa di game ketiga ini passing-passing di antara para pemain Persib sudah lebih baik ya, walaupun belum sempurna karena kan mereka memang sudah lama tidak bermain sepak bola profesional. Sedangkan bagi Persiraja Banda Aceh seperti yang kita saksikan bahwa tim ini juga luar biasa ya bermain menyerang, dan saya kira kita juga perlu memberikan kredit ke coach Henry Susilo ya, yang tentunya meminta para pemainnya bermain all out di final game ini, dan betul-betul mereka merepotkan Persib di game ini. Hampir saja mereka meraih hasil draw, tapi saya kira bahwa para pendukung dari Persiraja Banda Aceh tidak perlu berkecil hati karena para pemain sudah memberikan 100% di turnamen Piala Menpora tahun 2021. Tinggal sekarang bagaimana coach Henry Susilo bisa membangun kerangka dari tim ini, karena dia banyak melakukan rotasi dalam 3 game ini. Dan saya kira bagi Persib Bandung ya tinggal bagaimana nanti mereka menentukan pilihan mereka, mulai dari tengah, mulai dari belakang, dan juga di depan, dan juga di posisi penjaga gawang. Karena hampir semua lini ini mengalami rotasi yang dilakukan oleh coach Robert Rene Alberts, dan itu bagus saja. Jadi memberikan pemain-pemain menit bermain agar mereka juga bisa merasakan atmosfer sepak bola profesional lagi. Jadi saya akhiri saja konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder di sini. Silakan berikan saran kalian. Memang banyak dari kalian yang meminta saya memberikan preview sebuah pertandingan sebelum bermain, tapi itu belum bisa saya lakukan di fase grup karena kan pelatih-pelatih masih melakukan banyak pergantian. Tapi nanti di perempat final, jika saya punya waktu, saya akan melakukan preview dari pertandingan perempat final 1 hari sebelum mereka bermain. No hit,
Only Football, salam sepak bola.